itu diselingkuhin saat aku baru aja ngelahirin anak keduaku. Kamu bayangin. Kadang nih ya, kita tuh emang susah gitu loh membaca gerak-gerik dari pelakor itu sendiri. Jadi si istri saya ini cerita, well, let me tell you nih Pi ya, aku itu diselingkuhin saat aku baru aja ngelahirin anak keduaku. Kamu bayangin sebagai seorang ibu yang habis melahirkan, luka bekas lahirannya masih terasa, capek badannya itu masih berasa banget, belum lagi harus adaptasi tuh sama bayi baru. Ditambah lagi permasalahan lain yang sangat berat, permasalahan dimana suaminya ternyata ketahuan selingkuh. Dan ada hal lucu nih yang dilakuin pelakor ini yang aku ceritain di video sebelumnya. Kenapa sih pelakor itu kadang-kadang tindakannya aneh-aneh ya, kayak gini. Jadi waktu si istri sah ini lahiran, si pelakor ini justru datang dong ke rumah sakit menjenguk si istri sah yang sedang lahiran anak kedua. Aduh, that's crazy sih ya. Gak cuma datang tangan kosong, dia juga memperlihatkan perhatiannya dengan memberikan kado lahirannya kan. Aneh gak sih? Jadi kalau dibilang pelakor itu dia pengen bersembunyi dari istri sah itu nggak juga loh, karena dia pengen memperlihatkan action tentang keberadaan dia walaupun dengan image yang baik terhadap si istri sah. Jadi kalau dibilang nggak pengen dikenal juga ya enggak, dia pengen diketahui keberadaannya, tapi mungkin ya dia pengen menunjukkan tidak sebagai seorang pelakor. Nah, si istri sah ini ngelanjutin betapa sakitnya hati aku Vi ketika tahu hal itu terjadi. Padahal kan kalau anak lahiran itu semua orang tua tuh seneng ya kalau misalkan kita abis lahiran anak, tapi berbeda sama aku. Ketika lahiran anak kedua ini justru musibah itu datang ke aku. Aku juga pengen bilang ke kamu, hal ini tuh benar-benar gak pernah aku pikirin sebelumnya. Aku pikir tuh kehidupan pernikahan aku tuh bakalan baik-baik aja, bakalan mulus, lurus aja. Ternyata kejadiannya kayak gini. Jadi dia bilang, aku tuh pernah bekerja Vi dulu, gaji aku lumayan lah, cuman setelah menikah dan kita pindah, aku berhenti dan aku memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga aja, karena kan ketika jadi ibu rumah tangga itu tugas utama seorang ibu adalah ngasuh dan mendidik anak-anak. Dan saat ini aku menumpukan semua kebutuhan ekonomi aku itu pada suami aku. Dulu sih waktu aku memutuskan itu, aku melihat sosok suamiku itu adalah sebagai imam yang sempurna. Ternyata setelah kejadian sama aku nih Vi, aku mulai berpikir ulang, aku salah sih selama ini terlalu mengharapkan 100% sama dia dan meyakini kalau suamiku tuh ada imam yang sempurna yang menurutku tuh gak mungkin dia melakukan hal kayak gini, tapi ternyata semua yang aku perkirakan itu salah. Rumah tangga kami itu baik-baik aja Vi, gak ada masalah apapun. Jadi kalau orang bilang selingkuh karena suaminya gak betah di rumah atau gak bahagia dengan keluarganya, salah banget. Keluarga kami itu gak pernah punya masalah apa-apa sama sekali yang berat, dan selama ini ya kita itu bisa dibilang keluarga kecil dan bahagia. Jadi dia bilang, aku pengen bilang sama semua perempuan yang ada di luar sana, gara-gara kejadian ini nih aku menyadari bahwa siapapun kamu, secantik apapun kamu, sekaya apapun kamu, sepinter apapun kamu, musibah seperti ini diselingkuhi oleh suami itu bisa aja loh berpeluang untuk terjadi sama kamu. Jadi sebagai perempuan kita harus siap-siap dan gak boleh lah kayak aku yang sama sekali gak menduga kejadian seperti ini bakalan terjadi sama aku, karena efeknya aku shock dan aku bingung gitu untuk beberapa saat gimana cara menyikapinya. Ada satu kalimat yang dia bilang sama aku, yang aku petik ya Vi, hikmah dari kejadian yang aku alami ini. Kalau aku kilas balik di kehidupan pernikahan aku udah melakukan hal yang maksimal lah untuk keluarga ini. Aku udah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik. Tapi karena kejadian ini, aku sadar bahwa jika usaha kamu 100%, belum tentu hasilnya bakalan 100%. Karena balik lagi, ini semua adalah takdir dari Allah. Jadi kalau misalkan kamu udah ditakdirkan bakalan diselingkuhin, walaupun kamu udah berusaha semaksimal mungkin, ya kamu bakalan diselingkuhin. Dan kayak gini lah aku berusaha untuk menerima takdir ini sekarang. Dan ingat, walaupun kamu udah berusaha 100%, jangan pikir hasilnya bakalan 100%. This is married life. Kata-kata itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga aku. Somehow bikin merinding lah.